Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 6 Oktober. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk di dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada permenungan minggu hari ini, dalam Injil Markus dengan sangat jelas menyampaikan pandangan dan ajaran Yesus tentang perkawinan kudus, yaitu perkawinan yang dikehendaki Allah adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi satu daging yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Yesus menegaskan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan Katolik
tidak hanya dilihat sebagai ikatan dua pribadi, laki-laki dan perempuan, atau ikatan dua keluarga, ikatan sosial, tetapi sebuah panggilan hidup yang berasal dari Allah. Panggilan untuk bersatu, unifikasi, dan menjadi rekan Allah dalam menghadirkan kehidupan baru, prokreasi. Ini pandangan dasar yang perlu dipegang, diimani, diamini, dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Karena perkawinan Katolik salah satu sakramen yang dikuduskan oleh Allah Tuhan kita. Pernyataan ini mau mengkoreksi pertanyaan orang Farisi yang berbicara boleh atau tidak seorang suami menceraikan istrinya. Mereka menggunakan pertimbangan pastoral Musa yang memberi izin menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai untuk menegaskan status pihak wanita yang diceraikan yang dipakai dalam situasi khusus. Tentu saja, pola pikir ini dipakai dengan sengaja untuk menjebak atau mencobai Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan itu agar mereka punya alasan untuk menghakimi Yesus, bukan murni dari pencarian mereka akan kemelut hidup yang mereka alami. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup tak jarang karena situasi konflik dan pergumulan yang tak kunjung selesai, beberapa pasang bertanya, apakah orang Katolik boleh cerai atau tidak? Pertanyaan ini seringkali kita dengan atau bahkan kita sendiri yang mengajukan. Kita tahu bahwa sampai saat ini ciri perkawinan Katolik adalah tidak mengenal cerai. Apa saja yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah telah menguduskan pasangan itu untuk membangun keluarga Katolik yang dilandasi cinta kasih Allah sendiri. Pandangan perkawinan yang tak terceraikan ini tidak melupakan bahwa dalam kehidupan real perkawinan itu ada situasi-situasi berat dan tidak mudah karena berbagai macam alasan. Entah karena kurang pengenalan pribadi, cara berpikir perkawinan duniawi yang berdasar pada cocok atau tidak cocok, lalu masalah ekonomi, keluarga besar, ataupun ketidaksetiaan salah satu pasangan. Gereja menyadari bahwa bahtera keluarga Katolik juga dihantam berbagai badai. Oleh karena itu, gereja juga terus mengusahakan dan mendoakan agar keluarga-keluarga Katolik tetap berkomitmen dengan janji perkawinannya. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya keputusan untuk membangun kembali, memperbaiki perkawinan yang rusak adalah hal yang pertama dan utama yang kita usahakan. Kita diminta untuk secara kreatif mencari cara-cara yang mungkin, dan ini pasti membutuhkan kesabaran. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berdoa bagi keluarga-keluarga agar senantiasa bertekun mewujudkan kehendak Allah, yakni menjaga kesatuan dan keharmonisan perkawinan atau hidup keluarga yang telah dikuduskan oleh Allah. Disinilah sakramentalitas perkawinan ditampakkan. Maka kita syukuri rahmat anugerah keluarga-keluarga yang kita miliki, yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Mari dengan tekun dan setia kita mohon kekuatan supaya cinta kasih Allah selalu ada dalam diri kita. Sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara-saudari sekalian. Sehingga rahmat dan anugerah Tuhan itu
sungguh kita rasakan dalam hidup keluarga kita. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.